Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali di hadirat Tuhan. Bila kita siapkan hati kita untuk menghampiri tahta Allah. Haleluya. Kita angkat satu pujian, sujud dan berterima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan
setiap pujian kami, setiap penghormatan kami, karena hanya Engkau yang layak terima setiap pujian, setiap penghormatan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh ada di dalam bait-Mu bukan karena Tuhan kami mampu, bukan karena ada waktu, ada kesempatan, tapi semua oleh karena anugerah-Mu. Engkau memanggil kami dalam rumah-Mu, sehingga kami dapat berjumpa dengan Engkau, dan kami dapat membawa persembahan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kau terus menolong juga jemaat-jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan, Kau bawakan tibakan di tempat ini dengan segala selamat, bersama-sama dengan kami menerima anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau saja yang memegang pucuk pimpinan. Terima kasih Bapa, kami siap mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.
Siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, karena dengan firman-Nya kita akan dikuatkan melewati setiap badai hidup ini. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Tak sekalipun melupakan
itulah yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Kami mempersilakan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di antara kami, dari depan sampai belakang. Tuhan menolong setiap kami. Biar Tuhan taruh setiap perkataanmu dan biar kehendakmu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sungguh satu kemurahan Tuhan, dan saya mengucap syukur untuk itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini waktu hari apa tuh Bapak Gembala sampaikan untuk jadwal ya. Lalu disambung berikutnya ditanya, Dewi apa temanya? Saya karena saya ini jujur ya, paling dangdikdu kalau nyampaikan firman Tuhan. Bukan apa, karena Bapak Ibu Saudara terkasih, nyampe firman Tuhan itu gampang, tetapi tuntutannya lebih besar yang nyampaikan. Tidak sembarang, tidak semudah kita asal semua orang bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi pertanggungjawabannya itu lebih besar yang nyampaikan. Kalau yang nggak tahu, nggak dituntut. Tetapi kalau kita sudah nyampaikan dan kita tahu itu tuntutannya lebih besar. Jadi saya waktu itu apa temanya? Saya ada tiga waktu itu judul, dan saya bingung, aduh Tuhan yang mana ini? Saya akhirnya ditanya, temanya adalah hilang di gereja. Jadi katanya Ibu Gembala, waduh kok hilangnya di gereja, nggak hati-hati tuh. Ya, hilang itu berarti tidak hati-hati mungkin ya. Oke, kita bicara tentang kehilangan. Nggak ada orang yang, kalau kita bicara tentang kehilangan, di sini ada yang dibilang kehilangan lalu merasa senang, ada, boleh angkat tangan. Kalau saya habis kehilangan 1 juta, puji Tuhan, saya senang. Ada, boleh angkat tangan kalau memang seperti itu. Ada yang merasa sukacita ketika dia mengalami kehilangan? Enggak ada ya? Misalnya mungkin semuanya kalau ditanya, saya kehilangan Yeski, aduh nggak mungkin bilang senang gitu ya, nggak mungkin. Pasti nangis, nggak tahu 7 hari 7 malam atau 30 hari 30 malam, kita nggak tahu. Tetapi yang namanya kehilangan itu merupakan satu kesedihan. Kehilangan benda yang kita sukai saja membuat kita bersedih. Kita kerja semua rata-rata udah pada kerja. Yang kerja di sini kalau kehilangan nggak usah 1 juta tadi ya, 100.000 aja dulu rasanya. Kayak tempo hari teman saya bilang, kamu kenapa? Aku taruh duit 100.000, nggak tahu kok sekarang nggak ada. Terus kenapa kamu kayak begitu? Iya, aku merasa mau mati. Padahal cuma 100.000. Orang bilang itu kecil, tetapi waktu dia yang mengalami rasanya mau mati, kehilangan 100.000 loh itu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang kehilangan orang yang kita sayang. Berbicara tentang orang yang kita sayangi, mungkin dia ayah, mungkin dia ibu, mungkin dia adik, mungkin dia anak, itu pasti menyakitkan. Saya ingin bertanya, bisakah kita merasakan apa yang Tuhan rasakan ketika dia kehilangan jiwa? Bisakah kita merasakan hati Tuhan yang kehilangan jiwa? Oh, Bapak Ibu Saudara terkasih, mau tahu rasanya Tuhan, sedihnya Tuhan itu kayak apa tuh, mau tahu nggak? Gara-gara jiwa yang terhilang, gara-gara jiwa yang jatuh dalam dosa, Tuhan rela turun dari sorga, mau susah-susah masuk ke dalam dunia menjadi manusia. Namanya Tuhan Yesus. Dia rela. Saking itu, aduh luar biasa.
dia mengasihi, untuk dia menyelamatkan jiwa yang terhilang. Itu loh rasanya. Dia belani loh. Dia belani sampai ada tuh saya pernah lihat film, tapi memang dia cuma film dunia. Bagaimana seorang penjaga perlintasan kapal, pintu perlintasan kapal, ada sih itu ceritanya di TikTok. Perlintasan kapal, nah nanti ada jembatan, nah dia jaga nanti kalau ada kapal lewat jembatan itu terbuka. Kalau jembatannya nggak ada, itu jembatan tutup lagi. Waktu satu hari dia bawa anaknya mungkin masih seusia SD. Jadi waktu dia itu bermain itu bapaknya itu mau ikutin dia, nggak taunya selisih, anaknya udah balik, bapaknya ke sono pergi. Nah terus ada kapal mau lewat, si anak bingung mau manggil bapaknya kemana, karena bapaknya nggak ketemu. Akhirnya dia berinisiatif untuk buka itu jembatan ya, ya itu pokoknya palang itu dia mau ini. Nggak taunya karena namanya anak kecil dan itu kan peralatan tuh besar banget, anak itu terjatuh dan bapaknya waktu itu lihat dan dia tuh harus memutuskan membiarkan kereta ini lewat, tapi anaknya yang jatuh di situ pasti mati, atau dia menolong anaknya sementara yang naik di angin ini akan celaka gitu ya. Tapi pada akhirnya ini bapak mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di kapal itu. Sama itu rasanya itu kayak bapak mengorbanin anaknya. Karena begitu besar kasih Allah, Yohanes 9 ya 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga dia memberikan anaknya. Itu loh kasih Bapa. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, kita berbicara tentang saat ini yang kita bicarakan adalah jiwa-jiwa yang sudah Kristen, yang sudah anak Tuhan ya. Dan dia terhilang. Coba buka di dalam Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi yang sedang kita bahas di sini adalah kesedihan Tuhan, kehilangan jiwa-jiwa yang terhilang. Masih bukan karena pindah gereja, bukan. Tuhan bukan karena merasa sedih karena jiwanya pindah gereja, tetapi ketika masih di gereja, justru orang itu terhilang. Yang dimaksud hilang di sini adalah jiwa-jiwa yang kecewa, jiwa-jiwa yang terluka, akhirnya meninggal Tuhan. Entah itu dia terlukanya sama bapak gembalanya, ibu gembalanya, pengurus gerejanya, entah dia kecewa terlukanya kepada sesama jemaat, akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut Tuhan. Yang dimaksud hilang saat ini yang sedang kita bahas ini adalah itu. Ketika kita tidak memiliki hati Bapa, kita tidak akan pernah merasakan sakit yang Tuhan rasakan, sedih yang Tuhan rasakan. Nggak akan kita rasakan kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak akan rasakan. Kamu pindah-pindah aja, nggak ada urusan, nggak peduli, nggak ada, nggak penting.
Itu orang anak Tuhan yang nggak punya hati Tuhan, pasti dia nggak ada urusan. Kamu mau pergi oh. Keluar gereja nggak gereja terserah, urusan. Yang penting aku selamat. Itu gitu loh. Jadi dia nggak bisa rasakan hati Bapa itu seperti itu. Nah, hari ini kita mau minta, kita mau memiliki hati mencari yang hilang, merangkul mereka kembali untuk kembali kepada Tuhan. Kita udah tahu tuh, bagi Tuhan satu jiwa itu sangat berarti. Mari kita baca dalam Lukas 15 ayat 25 sampai yang 30. Lukas 15 ayat 25 sampai 30. Saya boleh minta tolong siapa namanya, Ibu Dewi, boleh bacakan? Tolong dibacakan Ibu Dewi. 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang mendekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling penyanyian tari-tarian. 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Dewi, Tuhan berkati. Ya, jadi ini ceritanya dalam Lukas 15 itu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana ada dua orang anak. Ya, yang kadang orang bilang tuh ya, kalau dia ini khotbah, ini anak kurang ajar banget. Orang tua masih hidup, dia sudah minta warisan. Tetapi setelah habis dia berfoya-foya, si anak bungsu bilang, duh sulit banget ya, cuma mau makan aja sampai nggak bisa. Makan makanan babi itu loh, yang sesama karyawan, sesama ini nggak mau ngasih. Sampai dia teringat di tempat di rumah bapakku tidak seperti itu. Jadi akhirnya dia berinisiatif untuk kembali. Tetapi yang kita baca dari ayat 25 tadi tentang anak sulung, responnya anak sulung. Anak sulung waktu dia datang, apaan nih? Kok rame-rame? Terus ada pegawai bapaknya bilang, iya, adikmu tuh loh balik. Hah? Balik? Ya kan, karena udah dipestain loh, ruangnya. Jadi waktu dia habis kerja dia bingung, kenapa itu ada rame-rame? Nggak taunya ada adiknya. Tapi anehnya nih, si kakak tuh rasa sebel, rasa nggak suka. Baca kan tadi ya. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Dia nggak suka. Sama anak sulung itu gambaran kita saat ini. Kalau kali ini saya tidak menyoroti anak bungsu, tetapi justru anak sulung. Anak sulung itu kebanyakan yang ada sama kayak kita ini sekarang. Anak sulung itu udah pokoknya udah rasa cukup, aku kerja. Aku jadi pelayan Tuhan, aku kerjakan pekerjaanku. Melayani, ada jadwal dari Senin sampai Senin, aku kerjakan. Tapi dia kerjakan, dia kerja aja, pokoknya udah kerja.
kita tahu ya, kalau orang tuh pelayanan nggak bisa loh orang cuma sekedar pelayanan kalau dia tidak melibatkan Tuhan saat dia melayani, dia tidak minta kekuatan dari Tuhan, maka yang terjadi adalah akan ada seperti ini. Ketika dia mengalami hal-hal berat, dia akan berkata, aku kan sudah melayani, tetapi apa yang ku dapat? Seperti itu. Apa yang ku dapat? Justru kesusahan, kesedihan, segala hal yang tidak kuinginkan yang terjadi. Itu orang kalau udah melayani tapi cuma sekedar melayani aja tanpa melibatkan hati Tuhan, dia tidak, istilahnya gini, HP kalau tidak dicas dia tidak akan berfungsi sebagaimana adanya HP. Tapi kalau dia dicas, kita mau browsing apa aja cepat ya. Tetapi kalau dia sudah lowbat, lemot banget. Kalau sudah lowbat dan akhirnya tidak bisa kita pakai. Sama pelayan Tuhan, kalau nggak pernah punya hubungan yang erat dengan Tuhan, itu nggak connect sama Tuhan. Apa maunya Tuhan tuh nggak connect. Dia akan terasa lemah, tak berdaya, capek sendiri karena dia melayani dengan kekuatan sendiri. Dia nggak ngerti apa maunya Tuhan itu karena nggak connect. Cuma melayani karena kekuatan, dia rasa oh gampang. Cuma ketik-ketik kayak gitu kan, tuh ngeluarin ayat gampang. Cuma terima tamu gampang. Ayo silakan masuk. Cuma gini sih, semua kasih senyum gitu toh ya. Gampang, smile saja. Walaupun smile-nya terpaksa ya. Jadi beda ya kalau orang tuh kalau terima tamu jadi kesana ya nggak apa-apa deh. Orang kalau terima tamu dengan hati tuh beda sama yang cuma itu tuh beda. Cantikan banget sih yang gini sama yang silakan ibu bapak dengan tulus, itu beda. Orang kalau melayani dengan hati itu beda, pasti kelihatan beda. Jadi jangan dengan kekuatan sendiri kita ya. Oke, kita balik. Anak sulung itu ya itu tadi ya, dia sudah pokoknya udah kerja saja tanpa dia tahu apa hatinya Tuhan itu, dia nggak libatkan. Pokoknya aku kerja saja. Terlihatnya taat perintah Tuhan, tetapi hatinya itu loh, hatinya tuh terpisah dari Tuhan karena dia nggak punya hubungan intim, dia tidak bangun itu. Kayak apa sih? Aku nggak mudeng loh, apa sih? Membangun hubungan dengan Tuhan itu kayak apa sih? Aku tidak ngerti loh. Sering aku dengar buat banyak hamba Tuhan, apa sih membangun hubungan dengan Tuhan itu apa? Aku kan bukan tukang, aku nggak bisa bangun. Bukan itu. Tetapi bangun tidur, kita cari Tuhan. Setiap hari yang kita cekoki di pikiran ini apa? Berita, liputan 6, atau beritanya apa itu namanya? Ya segala macam tentang berita selebriti, atau kita membaca firman Tuhan. Saya percaya di sini semuanya kayaknya ini setiap bangun pagi nih kelihatan dari wajah-wajahnya nih, bangun pagi nih kayaknya baca Amsal terus nih, baca Matius sampai Matius lagi ya. Ini kelihatan dari wajah-wajahnya kayaknya hafal semuanya ayat firman Tuhan, hafal pasti ya. Saya lihat, saya percaya itu adalah perkataan iman loh. Bapak Ibu Saudara nggak amin loh ya, harus amin. Saya memperkatakan dengan iman bahwa Bapak Ibu Saudara terkasih di sini. Saat waktu bangun cari Tuhan, benar nggak? Mainnya terpaksa karena ada bertolak belakang, enggak dalam hati. Nggak tahu ya, saya nggak akan menghakimi. Oke, Bapak Ibu Saudara terkasih, itu loh membangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Tuhan itu katanya gini ya, dalam Yohanes 1 bilang firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ketika kita baca pun firman Tuhan, kita artinya sedang bergaul dengan Tuhan. Kita sedang
melibatkan Tuhan. Bayangkan ya, kalau ini firman Tuhan. Kita baca. Ini Tuhan. Ketika kita baca, kita akan ngerti maunya Tuhan. Kita akan ngerti kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan ini ya Tuhan. Gak percaya? Baca Yohanes. Bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan. Jadi kalau engkau ingin membangun hubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, baca. Anak sekolah minggu aja ngerti. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu sekolah minggu. Sekolah minggu itu diajarin gitu. Jadi ngerti loh. Ngerti tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya kalau ada hati yang haus dan lapar, itu pasti nggak akan berat. Nggak usah terlalu muluk-muluk 3 pasal ya, 1 pasal rutin pasti berbeda. Kan Yosua tuh bilang perkatakan dan renungan itu harus tiap hari dilakukan. Kalau itu dilakukan day by day, setiap hari, itu akan masuk dalam alam bawah sadar. Berbicara tentang alam bawah sadar, saya ini mau menuju ke contoh ya, ini cuma contoh. Saya mau menuju ke laundry, tetapi arah jalannya sama dengan Alfa Midi. Karena seringnya saya ke Alfa Midi, saya itu mau pergi ke laundry tapi sambil ngomong, saya akhirnya beloknya ke Alfa Midi. Itu alam bawah sadar. Sama kalau kita sering tiap hari firman Tuhan itu masuk dalam alam bawah sadar dan itu mendrive, itu menyetir kehidupan kita. Percayalah, saya nggak gacor, tetapi ini firman Tuhan katakan. Ketika firman Tuhan tiap hari kamu masukkan, itu masuk dalam alam bawah sadar. Bukan kita jadi ahli Farisi, tetapi kita akan dituntun kebenaran firman Tuhan. Makanya jangan baca firman Tuhan terus, tapi harus sertai berdoa. Jadi firman Tuhan dan doa itu tidak boleh dipisah, harus satu paket. Makanya kalau kita baca firman Tuhan nggak boleh loh nggak berdoa dulu. Nanti kita bisa jadi ahli Farisi. Kita cuma bisa tentang kebenaran, tapi kita tidak pernah menghidupi firman Tuhan. Kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Baik, kita kembali. Nah, jadi Tuhan cuma pengen supaya anak-anaknya itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Cuma itu. Jangan sampai kita sibuk melayani, tapi kita lupa membangun hubungan yang erat dengan Tuhan kayak Maria dan Marta kan. Tuhan bilang kan dalam firman Tuhan bagaimana tentang Maria dan Marta, kita udah tahu. Marta sibuk melayani, tetapi Maria ambil bagian yang terbaik mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya dia melakukan firman Tuhan. Dia pun melakukan firman Tuhan. Itulah poin yang pertama, hilang dari hadapan Tuhan. Dan kita mau ketika cara supaya kita punya hati Bapa itu baca firman Tuhan. Berdoa aja pasti. Berdoa, baca firman Tuhan. Itu akan otomatis menjadi satu. Bagaimana sih? Kita itu akan jadi satu dengan apa yang kita sembah. Apa yang kita sembah. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau kita menyembah sama seumpama kita percaya banget sama dukun, kita akan jadi satu sama dukun. Tetapi beda kalau kita menyembah Tuhan, kita akan jadi satu dengan Tuhan. Lakukan saja. Ketika kita sudah menyatu dengan Tuhan, otomatis nggak perlu minta-minta. Hati Tuhan itu ada dalam hati kita loh. Kita bisa lihat orang dengan, aduh Tuhan, otomatis berdoa langsung, belas kasihan atas dia. Tuhan jamah dia, bawa dia kembali kepada Tuhan, biar dia boleh tetap kembali kepada Tuhan, boleh beribadah bersama-sama. Itu Bugem tuh juga kayak begitu loh. Paling sedih kalau lihat jemaatnya pada nggak ibadah. Itu cuma orang-orang yang punya hati Bapa. Itu bisa
dirasakan. Bukan malah, ini orang ngapain lagi sih datang, nyusahin aja. Enggak gitu. Orang yang punya hati Bapa pasti dia waktu melihat orang yang balik, puji Tuhan, luar biasa Tuhan, Tuhan baik. Dia bersuka cita. Kayak seorang bapak tadi lihat anak yang hilang itu datang kembali. Dia lari, dia dipestain karena sukacitanya. Jangan pernah salah prasangka sama Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Jangan pernah salah prasangka sama Tuhan kalau kita menghadapi kesusahan, bertubi-tubi seolah-olah kayaknya Tuhan di mana? Nggak ada Tuhan, Tuhan nggak jawab. Jangan pernah salah prasangka sama Tuhan. Tuhan tuh sayang banget. Cuma kita aja yang kadang nggak bisa diomongin. Kesalahan itu pasti cuma manusianya yang nggak pernah introspeksi, nggak pernah dengerin apa yang Tuhan bilang. Yang kedua, poin yang kedua, lupa jadi berkat. Lukas 15 ayat 30 sampai 32. Lukas 15 ayat 30 sampai 32. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Wah, orang kalau marah kayaknya nggak baca kayak gitu deh. Salah. Saya harus baca orang marah ya. Oke. Baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Mungkin seperti itu ya. Gimana sih namanya orang marah? Apa-apaan sih? Aku di sini belain kerja, tapi bapak gak pernah tuh pesta-pestain aku. Ini anak malah datang dari habis ngelacur, habis apa segala macam udah warisan diminta, malah bapak pestain. Tuh anak sulung kayak begitu. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi Tuhan itu tadi kalau di dalam ini kan aku berkata padamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Loh, Tuhan tuh senang kita yang datang itu beribadah, Tuhan senang loh. Tetapi Tuhan lebih senang lagi ketika orang yang sudah lama nggak beribadah terus datang lagi, dia datang karena dia disadarkan oleh Roh Kudus, dia balik lagi inisiatifnya, aku mau cari Tuhan. Wah, Tuhan tuh rasanya satu itu lebih sukacita daripada 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Orang kalau sudah sering ibadah kadang tuh merasa benar, suka merasa aku tuh tiap minggu datang beribadah, udah merasa benar, sudah merasa aku kan setiap minggu selalu datang ke gereja, bukan datang ke rumah bordil, bukan datang ke tempat pelacuran. Enggak, aku tuh datang setiap minggu tuh ke sini. Jadi aku nggak perlu tuh pertobatan, nggak perlu tuh aku benar loh hidupku ini, aku hidup benar. Nggak butuh tuh pertobatan. Dia rasa suci. Makanya ketika satu orang yang balik karena aduh aku berdosa banget sama Bapak, aku berdosa banget, Tuhan tuh lebih katanya tuh hati yang hancur itu Tuhan lebih suka daripada persembahan. Jadi orang yang hancur hati karena rasa dia berdosa itu loh Tuhan tuh lebih suka cita daripada orang yang datang cuma enggak tuh aku tuh bukan orang berdosa, aku pakaianku enggak semini-mini kayak orang di luar, aku pakaianku sopan, aku tiap hari kayak begini, enggak. Aku kalau mau makan berdoa tuh. Malah justru dia menghakimi orang-orang yang kelihatannya sepertinya Tuhan nggak mau. Udah sama kayak orang Farisi, udah sama kayak ahli Taurat. Akhirnya ketika Bapak menyambutnya dengan sukacita, anak bungsu yang kembali itu disiapkan jubah yang terbaik, cincin dan sepatu dikenakan padanya, bahkan anak lembu tambun disembelih
anak sulung bersusah hati. Orang yang merasa benar tuh, kok dia sih? Dia tuh kan mantan preman. Kok dia lebih diberkati Tuhan ya? Dia itu simpenannya orang. Kita seperti anak sulung yang jadi menghakimi orang, menghakimi dosanya orang. Karena kita rasa benar, kita rasa suci. Kayak anak sulung, dia tuh udah ngabisin duit bapak loh. Tapi dia nggak kenal bapaknya. Hanya terlihat baik waktu di gereja, tetapi di luar tidak berdampak. Padahal tujuannya Tuhan jadi mengangkat anak, menembus dosa manusia, dan anak orang-orang manusia itu boleh menerima kasih Tuhan. Itu tujuannya kan supaya kita jadi garam dan terang. Tetapi kadang orang kalau sudah jadi ahli Taurat dan ahli Farisi cuma baik di dalam gereja, perkataannya penuh dengan kata-kata shalom, selamat pagi, puji Tuhan, Tuhan berkati, itu mendadak kudus di dalam gereja. Tetapi ketika begitu keluar dari parkiran, ada orang cuma yang rempet dikit, dia bilang ini, matamu, gitu ya. Dan segala kebun binatang keluar, padahal cuma nyerempet sedikit. Cuma baik waktu di gereja, dia lupa jadi garam dan terang. Oh ya, waktu itu ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ini punya sanyo. Waktu masih di Mulyo Mukti, saya ini punya sanyo. Jadi karena masih kayak tinggal di kayak kos-kosan begitu, kita itu harus punya sanyo untuk, karena kalau nggak ada gitu airnya nggak bisa naik ke dalam kamar mandi. Nah terus saya masih beli baru, dan itu pas musim hujan ya. Tetangga di sebelah tuh punya sanyo. Waktu banjir, tempat saya tinggi, dia tempatnya rendah, kebanjiran sampai sekitar setengah lutut. Tapi namanya kalau satu rumah yang banjir, nguras itu kan capek banget. Saya pikir dia pinjam sanyo saya, dia karena sanyonya rusak atau bagaimana, saya pinjemin loh. Tetapi ternyata sanyo saya yang baru saya beli dengan setengah mati, karena waktu itu berharga banget loh waktu itu sanyo itu. Dia pakai untuk nguras banjirnya, dan saya merasa Tuhan gitu ya, kepengen kayak orang-orang tuh di Instagram tuh kadang netizen komennya begini, ingin ku berkata kotor gitu tuh. Waduh, aku beli setengah mati dan kamu itu pakai istilahnya untuk air bersih, dan kamu pakai untuk nguras banjir. Aduh, selangku itu selang bagus gitu ya dalam hati. Tapi saya cuma bisa, Tuhan, aku harus kayak apa? Menuruti emosi kita pasti, Bu, yang benar dong sampai ini sekolah orang. Nah, coba nurutin emosi kayak gitu. Sampai ini sekolah orang enggak tahu, Bu yang pakai punya aku dewe, kok pakai punya orang untuk nguras banjir, air got kayak begitu. Tapi saya cuma anak, saya Kristen sendiri di situ, semuanya Muslim. Bagaimana kalau seumpama saya meso dan saya datangi layaknya seorang preman, saya bilang, bagaimana? Tuhan saya itu kayak apa? Itu yang ada dalam hati saya. Walaupun saya gemes banget, tapi aduh, puji Tuhan, bukan kekuatan saya, bukan hebat saya. Saya nggak bicaranya bukan ini ya, bukan mau buat ini saya, enggak. Saya cuma bilang, Tuhan berkati. Akhirnya saya tidak bisa loh marah sama ibu itu. Waktu dia balikin terima kasih ya, saya cuma bilang, saya bukan munafik, saya cuma bilang iya. Karena apa? Saya cuma jaga Tuhanku jangan sampai dipermalukan. Itu kan orang Kristen, tapi mulutnya penuh sampah, bau busuk, keluarnya misur abe. Kayak apa Tuhanku dihina? Kalau aku kayak begitu, itu yang ada dalam pikiran saya. Saya percaya itu karena Roh Kudus loh yang bekerja. Secara manusia ya saya pengen marah, tetapi Roh Kudus loh yang tolong. Akhirnya saya tidak
marahin orang itu. Pengennya sih marahin, mati-mati kalau bisa. Enggak, tapi karena kemurahan Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan, Tuhan selamatkan saya. Gara-gara itu Tuhan tidak dicacat. Orang Kristen ngajak dia, oh itu keluar gereja kok kayak ngono lakukan, dari itu ya. Ya, dan lupa jadi berkat, lupa jadi garam dan terang. Nah itu kalau itu benar-benar cuma bisa sakal diri, pikul salib itu cuma bisa kita minta dari Tuhan, berlutut berdoa, Tuhan tolong biar aku boleh jadi berkat sesuai yang Tuhan mau, diletakkan dimanapun Tuhan tempatkan aku, jadilah seperti yang Tuhan mau. Siapa bilang gampang? Nggak gampang, susah. Itu makanya jalan yang ke sorga itu katanya sempit. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Itu kan. Kalau jalan ke sorga gampang, yang lebar, semua orang nggak usah susah melakukan firman Tuhan, nggak usah nahan mulut untuk misu, nggak usah. Semua langsung masuk surga kalau jalannya gampang. Tetapi kan jalannya sempit, pikul salib, sangkal diri. Biarlah hidup kita boleh berdampak. Kita terima firman Tuhan, terapkan itu. Gak usah muluk-muluk, lakukan yang kita bisa. Gak usah muluk-muluk, tahan mulut. Gak usah balik marah. Bawa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga ya, jangan fokus kepada diri sendiri. Filipi 2 ayat 3 dan 4, saya bacakan saja. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Loh, aku kok suruh jadi berkat? Urip kue susah, mengge-mengge mau makan Senin Kamis makan mengge-mengge, kalau disuruh jadi berkat. Buat apa? Kita tuh akan selalu merasa susah kalau kita enggak. Kalau kita lihat ke atas kita akan merasa susah, tetapi cobalah lihat orang yang lebih susah, baru kita sadar. Tuhan terima kasih, aku masih lebih beruntung dari orang itu. Nggak akan keluar dari aku aja susah kok suruh jadi berkat. Nggak bisa. Itu akan terjadi kalau kita selalu menganggap posisi kita sebagai orang yang paling susah, paling merana di dunia. Itu akan kejadian kayak begitu. Tetapi ketika kita lihat orang yang lebih susah, kita akan bilang, akan keluar, Tuhan terima kasih, ternyata masih ada yang lebih susah dari aku. Masih bisa tidur di tempat tidur, nggak kayak anak-anak yang di kolong jembatan, nggak kayak orang-orang yang nggak punya rumah, yang nggak bisa makan. Kita kan pasti mengucap syukur, dan kita akan menganggap mendahulukan orang. Nggak akan tentang kita dan kita dan kita. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali tentang betapa berharganya jiwa yang hilang, mereka yang sudah tidak pernah datang kembali ke gereja. Kita minta hati Bapa buat kita boleh mengasihi mereka, karena tanpa kekuatan Tuhan kita nggak bisa. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih, Paulus bilang kan, sia-sia. Kalau kamu melakukan semua pelayanan cuma cari pujian, itu sia-sia. Kalau nggak ada kasih Tuhan, saudara, lebih baik nggak usah melayani kalau kita tidak punya hati Bapa. Dan kita minta, Tuhan, aku mau mengasihi dengan kasih-Mu. Aku mau mengasihi karena kekuatan yang dari Tuhan, karena kemampuan dari Roh Kudus, bukan kuat, bukan gagah, tetapi semata-mata oleh karena Roh Tuhan saja. Jadi Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala, saya persilakan.
Ya, shalom. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar dari anak sulung dan anak bungsu. Beberapa kali memang tema ini sudah mengenai perihal anak sulung anak bungsu sudah dikupas, bahkan mungkin dari kita kecil, remaja, pemuda, dan yang sudah dewasa. Mungkin beberapa kali kita dengar anak sulung anak bungsu, anak sulung anak bungsu. Cuman cobalah kita melihat, merefleksi diri, kita ini termasuk anak sulung atau anak bungsu. Jangan sampai kita menjudge, oh lah itu kan yang di Alkitab, saya kan enggak. Iya, kalau dari tema yang ada hilang di gereja, itu flyernya sudah ada di laptop belum? Oh, ya sambil saya tambahin, tolong flyernya nanti saya akan kupas ya. Hilang di gereja. Dulu sekian tahun yang lalu itu ada film di TVRI ya, film di TVRI zaman saya masih kecil, yang seangkatan saya nggak ada ini ya, tapi mungkin ya. Oh, mungkin Ibu kabel mungkin. Ada film namanya Lost in Space. Nggak tahu masih ada yang tahu nggak? Ada yang tahu pemuda? Nggak ada. Masih belum lahir ya. Lost in Space, jadi hilang di luar angkasa. Itu filmnya Star Trek. Ya, kalau mungkin anak muda tahu Star Trek, itu diilhami dari Lost in Space itu. Jadi kalau hari ini kita bahas tentang hilang di gereja, ya, oke, saya minta di flyernya tolong ditayangkan nanti mengenai hilang di gereja. Seringkali kok bisa hilang di gereja? Ya, pertanyaan saya, pada waktu kita di sini, apakah pikiran kita di sini? Jawab dalam hati. Atau pikiran kita nanti makan siangnya apa ini enaknya, pulang gereja enaknya kemana? Atau pada waktu mungkin kita di gereja, pada waktu kita di gereja, perhatian kita tidak dipuji-pujian, puji-pujian pada waktu pujian hanya mungkin lip sync, ditayangkan ya. Tapi pada waktu ujian, apakah yang kita ucapkan, yang kita pujikan benar-benar dari hati? Dikatakan tadi ada hubungan intim. Atau memang kita hilang di gereja? Bukan hilang di gereja dalam arti hilang secara hurufiah, letterless ya. Tapi hilang di gereja itu adalah kita tidak fokus, kita tidak konsentrasi, pikiran kita tidak kepada firman Tuhan, pikiran kita tidak terkonsentrasi ataupun benar-benar ya. Pada waktu, kalau bahasa Inggris itu masih ada perbedaan antara mendengar, bahasa Indonesia mendengar ya mendengar, tapi kalau Inggris itu ada to hear atau to listen ya. Kalau hear itu ya iya mendengar cuman sepintas, tapi begitu kata to listen benar-benar iya. Habis ini pembicara mau mengatakan apa, habis ini tentang apa, oh ternyata Tuhan maunya begitu. Iya, makanya kadang kita sering terjadi memang hilang di gereja. Iya, coba ditayangkan di tadi itu Lukas 15 ayat 28. Lukas 15 ayat 28, salah satu contoh aja. Setiap orang punya mendapatkan rema tersendiri, ya, rema tersendiri. Tapi coba ditayangkan. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk
Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Siapa yang berani yang mengatakan iya itu saya? Mungkin ada yang berani. Tapi berapakah kita atau siapa di antara kita yang kita marah kalau saudara kita yang terkasih, teman pelayanan, jemaat, mungkin lebih diperhatikan. Marahlah anak sulung. Kita marah dengan keadaan, kita marah dengan seseorang, ya. Marahlah anak sulung. Oh, Bugem lebih perhatian dia, oh Pak Gem lebih perhatian dia, sedangkan saya di sini tidak ada. Kalau si A aja diperhatikan, kalau si B aja, tapi saya gak pernah ditoleh. Ada? Ada. Tapi marah. Tapi marahlah anak sulung. Dan ia tidak mau masuk, dan ia tidak mau ke gereja, dan ia tidak mau pelayanan lagi, dan ia tidak mau melayani, dan ia tidak mau begini, dan ia tidak mau begitu. Ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah kejadian yang sebenarnya. Tentang anak bungsu yang foya-foya, tentang apa, bahkan kalau di imaman dan sebagainya itu ya dulu yang khotbahnya pas itu ada bawang pre, ada bawang apa. Wah, kita kok mencatat bawang pre, bawang apa, tapi itulah menjadi masalah. Ya, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk ke gereja-gerejaan, tidak mau masuk ke gereja, di luar. Sehingga yang terjadilah kita hilang di gereja, ya. Lalu akhirnya keluar dan berbicara dengan dia. Inilah hati Bapa, dicari anaknya. Habis dia menyambut anaknya yang satu, dia sudah kehilangan. Dia kemudian ngelus anaknya yang satu. Yang itulah memang tugas gembala. Dan gembala bukan hanya pendeta, amin. Kita semua adalah gembala, amin. Ibu rumah tangga gembala untuk anak-anakmu, amin. Bapak-bapak ada gembala untuk keluargamu, amin. Wah, bertambah. Jadi biarlah kita tidak marah kalau orang, yang seperti saya katakan, orang itu senang kalau orang lain itu susah, dan orang itu susah kalau orang lain itu ya. Bila hari ini tidak menjadi anak sulung ataupun anak bungsu, amin. Tapi kita anak-anak Tuhan. Dan ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Garis bawahi, jadikan mana yang jadi rema Bapak Ibu. Berbicara berarti ada komunikasi, berarti ada hubungan intim kembali. Makanya sering saya katakan berhubungan intim, intimacy with God. Jangan kita merasa, oh saya sudah pagi itu ya saya memang pagi itu kadang baca, yang mengirimi saya itu mungkin lebih dari sekian ya, kadang kalau baca aja itu nggak habis-habis ya, ayat-ayat, renungan-renungan ya. Nggak tahu siapa kalau yang pagi hari begitu buka tadi tanya siapa yang ada yang mungkin kalau berita masih bagus ya,
Ada yang mungkin, skornya tadi malam saya nggak lihat TV, itu MU tadi malam menang kok kalah ya, Real Madrid tetap Barcelona. Atau firman Tuhan yang dicari, biarlah kita hari ini diingatkan oleh hambanya, hari ini kita diingatkan hambanya, jangan tidak ada hubungan intim dengan Tuhan. Badannya di gereja tapi pikirannya, perasaannya dan sebagainya hilang karena kondisi, karena masalah, tertindih oleh masalah ya. Bila hari ini kita berusaha untuk menyenangkan hati Bapa, tadi dikatakan juga duduk diam seperti Maria. Amin. Sehingga pada waktu kita ibadah, seperti mulai Sabtu malam, iya besok firman Tuhan mau bicara apa, besok itu kalau kadang ada ke saya, ini jangan ditiru, orang punya masukan sendiri-sendiri. Besok ada orang yang perfeksionis ya, ada yang pokok sampai besok malam pagi paling cari baju lu gak ketemu, saya yang warna ini tidak ingin PAW, jangan langsung berbicara sih. Gak ketemu baju ini bisa taruh video ya. Nah, tapi kalau saya kadang itu untuk besok itu sudah saya pikiri, ini nggak usah ditiru juga ya. Ya, tapi biar bagaimana untuk Tuhan. Firman Tuhan apa ya? Ada uji mungkin dalam perjalanan saya nanti dapat apa ya? Coba mulai digali ya. Kalau disiapkan lagu untuk seperti Maria duduk diam, masih tahu lagu itu enggak? Nah, ada di situ dan sedih kalau disiapkan di sini. Untuk main musik silakan ke depan, kembali ke sini. Ya, ini sebenarnya mau saya kupas nanti aja waktu kali. Iya, jika duduk diam seperti Maria. Biarlah kita di gereja pada waktu firman Tuhan ditaburkan, kita menjadi Maria. Ya, sehingga kita tidak hilang di peredaran, kita tidak hilang di gereja. Ada masalah itu yang membuat kita tenggelam, membuat kita hanyut. Kalau hanyut di dalam Roh Kudus, flowing on the Holy Spirit ke masalah. Tapi kalau hanyutnya itu hanyut keluar dan hilang, ini yang bahaya. Tapi bila kita seperti hatinya Yesus, hatinya Bapa, kalau ada satu domba aja yang hilang, pasti dicari. Biarlah kita di sini coba. Oh, si aku nggak datang, kenapa? Ada masalah apa? Si B kenapa ya? Si C kenapa ya? Atau kita berdoa untuk keluarga kita, Tuhan, tolong keluargaku yang belum percaya. Kalau udah diselamatkan, namaku udah ada dalam buku kehidupan, tolong keluargaku. Sehingga yang terjadi, seisi rumahku, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Dan pada waktu ada ibadah, berarti ada komunikasi. Ada komunikasi berarti ada hubungan intim. Ada hubungan intim berarti kita tidak akan jadi hilang di gereja. Duduk diam dan dengar firman-Mu, Bapa, menyenangkan hati Bapa. Bukan seperti mana, tapi seperti mana ku dengar firman-Mu. Dan dengar firman-Mu, Bapa,
hilang. Mungkin kadang Tuhan saya luput, saya tidak meniti, saya tidak berdoa, saya tidak begini. Bila hari ini kita mengambil keputusan, komitmen kita supaya kita tidak suam-suam kuku. Kalau kita dapat berkat, kita bisa memuji Tuhan. Kalau kita dapat berkat, kita bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau kita ada masalah, kita tidak bisa bersekutu. Tidak kita beri kesempatan dan ambil kesempatan, ambil waktu untuk duduk Dia. Saya beri kesempatan untuk berdoa, untuk menyatakan isi hatimu. Tuhan, memang ada masalah yang besar. Tuhan, aku ada begini, aku ada begitu, tapi Engkau jauh lebih besar, Tuhan. Katakan dengan imanmu bahwa Kau punya Tuhan yang besar, Dia lebih dari masalahmu, Dia lebih dari yang kau pikirkan. Dia punya jalan yang luas, Dia punya segalanya.
Biarlah kami tidak menjadi anak bungsu, tidak menjadi anak sulung, tapi kami selalu ada di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena Engkau lebih besar, dan Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah karakter, biarlah sifat, biarlah pikiran perasaan kami seperti Engkau, Tuhan, sehingga kami tidak hilang di gereja, tidak hilang dalam hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Ibu Dewi, Kau memberkati usaha, memberkati keluarga, berkati terus Tuhan manusia rohnya, Kau yang memperkuat dari hari ke hari. Kau tahu masalahnya dia berat, tapi Engkau jauh lebih besar, sehingga tetangga kanan kiri, orang-orang di perusahaan melihat Ibu Dewi punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Lengkapi terus dengan firman-Mu, Roh Kudus yang terus membakar Ibu Dewi, keluarganya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, anak-anak Kau yang pelihara. Keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, setia dan terus beribadah kepada Tuhan. Kau yang memberkati segala kebutuhan apapun Tuhan yang memberkati. Dan juga Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini ada, yang punya masalah yang berat, Tuhan Kau juru selamat. Bukan hanya untuk jiwa kami, Kau juru selamat untuk keuangan kami, untuk usaha kami, untuk pekerjaan kami, untuk keluarga kami, untuk semuanya. Kau yang Fajiri, Kau yang menyediakan segala sesuatu, sehingga kami berharap hanya kepada Tuhan, bukan berharap pada manusia. Kau adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengamini firman-Mu, ya dan amin. Dan dalam kudus memeteraikan dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan berikan korban persembahan untuk pekerjaan yang ada di tempat ini. Haleluya. Segala perbuatanmu yang ajaib,
Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh bernafas, kami boleh berjalan, kami boleh tempat ini untuk beribadah, memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapak, yang memberkati jemaat-Mu. Mungkin ada di antara kami yang kurang fit, Tuhan menjamah kami, beri kami kekuatan yang daripada-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan jamah, memberkati yang kekurangan Tuhan, yang memberkati yang berbeban berat Tuhan, Engkau sendiri adalah jalan keluar. Engkau pasti tidak akan mempermalukan nama-Mu Tuhan. Asal kami taat, asal kami dekat, asal kami terus berhubungan intim, Engkau memberikan jalan keluar di luar perkiraan kami. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-jemaat Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi, kuliah mereka, Tuhan yang memberkati. Demikian juga tim BAW yang hari ini bertugas, Tuhan yang memberkati jerih dalam mereka, tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang ambil bagian, Tuhan memberkati. Tuhan anak sekolah minggu, pemuda, remaja yang lanjut usia, Tuhan, Kau yang memelihara kami, Kau terus menggendong kami Tuhan hingga masa tua kami Tuhan, sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang tidak hadir pada hari ini, Tuhan juga memberkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Clay yang kurang enak badan, Tuhan Kau yang menghentikan ngurusnya diarenya, Tuhan menjamah pencernaannya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh dan jadilah sembuh. Kau yang menjamah obat-obatan yang diminum, Kau yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga yang lainnya yang kami tidak tahu Tuhan, Engkau pasti juga mengasihi dan menjamah dan menyembuhkan apapun sakitnya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Jemaat sebentar pulang, malaikat-Mu menghantar hingga tiba di rumah dengan segala selamat, bertemu dengan keluarga, menikmati hari Minggu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya Bapak di surga, sukacita dan sejahtera turun atas-Mu di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta Saudara Kudus. Kiranya memberkati, melindungi, menyertai jemaat mulai saat ini sampai para tato yang sudah kembali. Dalam nama Yesus berkat turun. Yang percaya katakan